ini hujan teman-teman. Biasanya kalau jam segini hujan. Itu kemarin saya makan jambu nih di Dik Mahmudah itu. Dik Mahmudah tadi kalau tiap Jumat itu nyetrika. Kalau tiap Jumat ke sini Dik Mahmudah nyetrika gitu ya. Tadi kucing boe itu kalau kucing boe itu kan saya kasih ati nggak mau teman-teman, tapi malah makanan kucing. Kalau anak kucing tuh saya kasih makanan kucing nggak mau tapi makan ati. Penak boe kucing itu teman-teman. Maksud saya itu kalau makanan kucing tidak mau nanti kasihan perusahaan makanan kucing teman-teman. Dia ini malah nyaran kayak kucing ini kudune dibiasakne makanan kucing. Maksudnya meskipun liane itu nyamilan gitu teman-teman. Makanan utama makanan kucing. Di sini itu juga makanan kucing kok. Maksudnya liane camilan gitu ya. Yang utama itu makanan kucing. Karena kata dia itu makanan kucing itu memang dibuat untuk kucing teman-teman. Kalau nggak mau dengan makanan kucing nanti kasihan perusahaan makanan kucing teman-teman. Nek mboknya kucing tuh malah nggak begitu mau makanan biasa, mau nih yo makanan kucing itu teman-teman. Kayak mboknya pak kucing itu malah seneng makanan kucing. Kata dia ki kucingnya dibiasanya makanan kucing maksudnya yang utama gitu teman-teman. Tapi nek anak kucing itu suka nih ati itu teman-teman, tadi makan ati gitu. Mbok kucing nggak mau, tadi saya kasih ati mau nih makanan kucing. Gampang nih mbok kucing teman-teman, tapi ki ya kadang Rene nek pas makan itu saya kasih Excel mau, tadi saya kasih ati nggak mau. Nek anak kucing nggak saya goreng tapi teman-teman ati mentah gitu ya. Nek anak kucing gelem, tapi ini saya masukkan magicom ati. Kalau anak kucing itu mau ati, tapi makanan kucing nggak begitu mau. Jadi penak mbok kucing gitu. Tapi kata dia kucingnya kan biasa nih makanan kucing. Soalnya makanan kucing itu ya lengkap teman-teman, gizinya lengkap. Itu diperuntukkan untuk kucing, betul sih kata dia. Sini itu juga makanan kucing teman-teman. Itu utama. Maksudnya liane camilan gitu. Si betul dia sini itu betul. Dia seperti itu. Ya alhamdulillah teman-teman. Tadi saya melihat itu di YouTube. Katanya penghasilannya sehari itu 50.000 gitu. Bantar gebang. Itu katanya 30 kilo gitu loh. 30 kilo itu dihargai 50. Berarti sebulan kalau rutin kan 1.500.000 teman-teman. Iya, sekitar segitu. Kalau maksudnya kalau tiap hari dapat 30 kilo. Nek Bantar Gebang itu memang gunung sampah teman-teman. Jadi satu orang dapat 30 kilo sehari ya bisa gitu teman-teman. Jadi 30 kilo itu tadi dijual seharga 50.000 gitu. Ya tadi Dek Mahmudah kesini nyetrika. Tiap hari Jumat itu Dek Mahmudah kesini gitu. Ya kemarin saya itu makan jamu nih Dek Mahmudah pakai teman-teman. Ya alhamdulillah teman-teman, tadi saya ya Bantar Gebang itu katanya kontraknya mahal gitu, nggak mampu untuk ngontrak, katanya sebulan tuh 600 7 500 600 sebulan Bantar Gebang. Biar karena mereka tidak begitu ya nanti kan uangnya habis ke kontrak itu teman-teman, padahal mereka kan penghasilannya sebulan sekitar 1.500.000. Itu tadi ada salah satu apa pemulung di Bantar Gebang tuh sehari itu dapat 50 dapat 30 kilo bisa nih Bantar Gebang. Bantar Gebang itu tumpuan sampah kok. Iya, jadi sehari itu penghasilannya 50 itu sudah menurun teman-teman. Sek diwen itu 100.000 sehari, karena itu harganya sudah turun sampah itu. Sebenarnya biasanya nih pas naik itu 100.000 sehari, berarti kan sebulan dapat 1,3 juta gitu teman-teman. Oh iya, ya lumayan sebenarnya, cuma kan masalahnya di sana tuh harus rumahnya itu loh teman-teman, tidak punya gitu kan. Sebenarnya lumayan teman-teman, di sini ada Bantar Gebang gitu kan, pemalis gak usah ngontrak, rumah sendiri kan lumayan teman-teman. Dan sesasi dapat 1.500.000 3 juta kan lumayan. Itu katanya kalau pas mahal itu 100.000 penghasil sehari teman-teman dapatnya pemulung Bantar Gebang tadi. Tapi kalau pas harga turun tuh sehari 50 gitu sehari itu ya lumayan tuh teman-teman. Maksudnya kalau cuma untuk makan ya cukup gitu teman-teman, karena kan di Bantar Gebang itu kan mereka tidak punya rumah, harus buat rumah sendiri. Sing mari kebutuhan banyak itu loh teman-teman. Nek wis duwe rumah dhewe saya rasa yo nek untuk makan ya cukup teman-teman. Maksudnya nek sederhana, maksudnya nek keluarganya gak begitu besar gitu loh teman-teman. Misalnya anaknya satu gitu seperti saya kan
Misalnya kalau untuk makan tok, kalau sudah punya rumah segitu ya saya rasa cukup teman-teman gitu ya. Nek sebulan dapat 3 juta, 1,5 juta gitu kan. Nek untuk makan tok sederhana ya cukup gitu ya. Kecuali ditambah kebutuhan yang lain misalnya listrik, air, kebutuhan nyangoni anak sekolah gitu kan beda lagi. Tapi kalau cuma untuk makan, kalau sederhana anaknya mau satu kan ya cukup teman-teman, 1,5 juta. Itu masalahnya ya di Bantar Gebang itu ya anaknya ada yang lebih dari satu juga itu teman-teman kebanyakan. Di samping itu kan mereka tidak punya rumah gitu, di sana harus ada yang ngontrak, ada yang buat rumah sendiri gitu teman-teman. Jadi ya duitnya gue alokasi itu juga gitu. Katanya sebulan itu sekitar 600-500 itu sebulan Bantar Gebang. Itu ya sederhana teman-teman, Bantar Gebang itu sebulan segitu. Kalau di sini kan apik gitu kan. Maksudnya ya enggak kayak rumah apik itu yang enggak ya biasa sederhana kayak gubuk ngono lho. Maksudnya kalau Bantar Gebang kan gak api-api nemen rumahnya, itu sebulan itu 500 sama 600. Tapi di situ ya dapat uang teman-teman. Cuma ya itu ekstra itu loh, harus ekstra segala-galanya gitu teman-teman. Di situ kan istilahnya permata gitu, gunung sampah gitu. Memang dari sampah mana-mana gitu ditaruh di Bantar Gebang itu teman-teman. Bekasi. Itu banyak yang merantau dari mana-mana gitu. Karena ya mereka mencari ekonomi sulit teman-teman, lalu merantau di Bantar Gebang gitu. Itu ya berbulan-bulan di situ, maksudnya ya menetap di situ karena memang mereka mendesak ekonominya itu teman-teman, cari pekerjaan susah lalu merantau di Bantar Gebang. Ya kalau guru, kalau seperti saya nggak bisa teman-teman, karena ya saya jadi guru di sini gitu ya. Misalnya kalau memang ada niatan di Bantar Gebang ya pas libur dok gitu misalnya. Tapi masalahnya dadak ngontrak rumah itu teman-teman, katanya sekitar 500. Misalnya niat pun ya pas libur sekolah, misalnya libur sebulan atau libur 2 minggu gitu kan bisa teman-teman di Bantar Gebang. Di situ kan kalau saya nggak bisa menetap di situ karena kan saya kan guru di sini teman-teman, maksudnya saya jadi guru di SMA Katu Donggala, jadi nggak bisa kalau menetap di Bantar Gebang, nggak bisa. Maksudnya untuk cari ekonomi. Selain itu kan di sini ya saya sudah ngontrakkan rumah dan lain sebagainya. Di sini saya juga mencari itu seperti itu bisa. Tapi kalau di Bantar Gebang memang satu orang menghasilkan 30 kilo sehari itu bisa teman-teman. Karena Bantar Gebang itu ya tumpuan sampah 50.000. 30 kilo itu di Bantar Gebang tuh dihargai 50.000. Jadi sehari 50.000. Jadi lumayan ya. Kalau di sini 50.000 sehari ya lumayan teman-teman. Oh, saya semangat lah teman-teman. Saya didukung nanti bisa seperti pemulung di Bantar Gebang, tapi di sini saya carinya teman-teman nggak di Bantar Gebang. Neng kene asal sesasi entuk koyo separuh nih Bantar Gebang ya nggak apa-apa, ya nggak bisa teman-teman kalau kita itu seperti Bantar Gebang, karena kan di sini bukan tumpuan sampah teman-teman seperti Bantar Gebang gitu. Yo sing penting ya ada pemasukan gitu aja teman-teman, saya juga semangat gitu teman-teman. Nggak bisa kalau kita samakan dengan Bantar Gebang, karena Bantar Gebang itu tumpuan sampah, jadi sebulan tuh dapat 1,5 juta itu kalau turun teman-teman gitu. Kalau pas nggak turun ya mungkin sebulan dapat 3 juta Bantar Gebang. Iya itu. Karena di sana memang tumpuan sampah teman-teman. Kalau sehari dapat 30 kilo itu ya bisa. Kalau di sini ya mungkin harus berbulan-bulan gitu ya. Kalau tapi kalau niat ya mungkin bisa dalam waktu berapa hari bisa mungkin. Kalau niat tenanan cari di sini mungkin. Tapi karena memang ya saya carinya ya sedikit-sedikit teman-teman, nggak banyak-banyak gitu ya. Saya tiap hari dapat teman-teman ya, ya dari mana-mana teman-teman, saya tiap hari itu dapat itu. Jadi saya di rumah itu ya dapat mulung di rumah, maksudnya ya itu saya teman, baik itu di tetangga maupun di rumah ini di mana dia mau dapat, di belakang rumah gue mbak tuh dapat gitu. Di sini ya istilahnya eh, tiruan Bantar Gebang gitu teman-teman. Jadi ya kita bisa bisa menghasilkan itu tiap hari, saya dapat tiap hari ya sedotan ya macam-macam gitu. Ya alhamdulillah ini jogo-jogo ngawi hujan ya, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholiban nafi'an.
Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ya alhamdulillah teman-teman, semoga Jogorogo menjadi negeri yang baldatun toyibatun warobun gofur. Artinya negeri yang penuh berkah, ampunan dari Allah teman-teman. Jika negeri itu menjadi negeri yang iman dan takwa kepada Allah teman-teman. Saya semangat teman-teman. Saya melihat Bantar Gebang seperti itu, saya semangat. Tapi saya mulungnya di sini teman-teman. Semoga nanti saya bisa mencapai lumayan juga di sini ya. Selain lingkungannya bersih, bisa didaur ulang, bisa menghasilkan cuan teman-teman, semangat gitu ya. Nggak tahu teman-teman, ini saya masih ngurus, kata Mbak Umul pengen daftar kantor katanya setelah lebaran gitu katanya. Mbak Umul tuh dapat tiap minggu katanya 250.000 kantor gitu, Mbak Umul. Ya nggak tahu nanti, kata Mbak Umul kalau pengen ikut katanya setelah lebaran gitu kan. Saya ingin melihat Mbak Umul perkembangannya biasa gitu kan teman-teman. Tadi sebenarnya saya mau daftar teman-teman, maksud saya cepet daftar, nanti itu seperti survei gitu loh teman-teman, ngisi survei gitu loh, nanti tiap minggu dapat bayaran gitu. Mbak Umul katanya setiap hari ngerjakan tugas gitulah istilahnya, kocah sekolah gitu loh. Itu kantar survei berbayar, nah istilahnya. Ya kita lihat nanti perkembangan. Sebenarnya tadi saya sudah itu itu kan harus bayar dulu teman-teman untuk daftarnya gitu kan. Ada yang modalnya 350. Kalau Mbak Umul katanya aku cilik-cilikan gitu, karena saya tidak mampu 1.200.000 teman-teman. Itu kan versinya dua, versinya tiga sebenarnya, 350.000. Nanti kalau semakin banyak modal, nanti penghasilannya semakin banyak teman-teman. Kalau misalnya kata Mbak Umul, kalau modalnya 350.000, nanti sebulan dapat 350. Nanti tiap hari dapat tugas gitu teman-teman, tiap hari. Mbak Umul tuh kadang ngerjakannya yo pagi siang gitu ya, tapi jangan sampai jam 1 malam kantor. Itu supaya berbayar kata Mbak Umul. Itu semua keluarganya Mbak Umul ikut semua teman-teman, mulai dari Azam. Kalau putranya Mbak Umul itu katanya 350 ikutannya. Kalau suaminya Mbak Umul itu 1.200.000. Mbak Umul sendiri juga 1.200.000 gitu ya. Katanya sudah balik modal gitu Mbak Umul. Itu jadi keluarganya ikut semua teman-teman kantor, survei berbayar gitu loh. Nanti kita tiap hari dapat tugas kayak cah sekolah itu loh teman-teman. Kita dikasih istilahnya pilihan ganda gitu, nanti kita disuruh ngerjakan tugas tiap hari, nanti seminggu sekali dapat bayaran gitu teman-teman. Kata Mbak Umul, ya kita lihat nanti lah. Tadi sebenarnya saya mau daftar, tapi kata Mbak Umul lihat sih perkembangannya kok apa berbodoh. Saya belum tahu teman-teman, saya masih ngurus. Insya Allah nanti Selasa mengunjungi FAD dulu ya, nanti kita pikirkan nanti gitu ya. Tapi saya semangat mulung teman-teman, karena mulung itu tidak ada ruginya sama sekali ya. Jadi ya nanti yo kalau Allah meridhoi ini kantor, bisa ya kantor barang gitu ya, selain dari guru ya iya, dari ngontrakkan rumah ya iya, dari mulung ya iya, dari kantor ya iya, semua dijalani teman-teman. Semoga mendapat ridho Allah gitu. Tapi ini belum kantornya teman-teman. Kata Mbak Umul, delok perkembangan saya, ya nggak apa-apa, saya masih ngurusi itu, mengunjungi FAD besok Selasa itu, karena saya senangnya pengajian teman-teman di Masjid Jogorogo. Ya semogalah Jogorogo Ngawi menjadi negeri yang baldatun toyibatun warobun gofur, negeri yang penuh berkah, ampunan dari Allah, jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa gitu. Ya tadi malam ya saya tuh cuma itu teman-teman, Jawa niki ya cuma karena fan karo idola gitu loh. Nggak usah diceritakan ya mimpi saya ya, udah nggak usah diceritakan. Intinya ya memang seperti fun dengan idola gitu loh teman-teman. Adik saya tuh Vernon gitu ya, terus adik saya tuh saya tadi malam itu habis anu setengah 3 itu loh teman-teman. Saya kan ketiduran habis milih-milih bakso upin-ipin itu kan. Jadi saya milih-milih nyortir itu yang bisa dijual, dan saya gunakan sendiri itu 1 jaman kalau nggak salah, lebih kan. Karena kan saya milih-milih juga tuh teman-teman, yang kira-kira bisa dijual, yang nggak kepake, lalu untuk saya sendiri saya sortiri gitu teman-teman. Tadi malam itu dari jam 1-an sampai jam 2-an lebih gitu gitu ya, jam 2-an lah, setengah 3 saya ketiduran, terus saya mimpi itu ketemu One Seventeen gitu ya, sama adikku ki
Vernon cuma One Was Seventeen tuh dekat gitu dengan saya, maksudnya yo ngefun gitulah teman-teman, sebagai idola dan fan gitu tadi malam. Ya neng akhirat ya indah teman-teman, makanya kan saya paksa supaya beriman menurut saya penting. Ya udah dulu teman-teman, ini saya cuma cerita, semoga ya jika Allah meridhoi nanti ya dilancarkan oleh Allah gitu ya semua yang kita lakukan. Saya tertarik dan mulung itu teman-teman, saya mulung di sini saja nggak di Bantar Gebang. Semoga nanti saya mendapatkan eh, di Bantar Gebang itu 1.500.000 sebulan teman-teman, itu ada. Yang tadi saya lihat di YouTube itu sehari dapat 50.000, itu sudah menurun harganya. Sebenarnya kadang sehari itu 100.000, 160.000 itu Bantar Gebang. Ya semoga lah saya nanti bisa mencapai banyak juga di sini. Tapi saya mulungnya di sini teman-teman. Lah di sini yo iso akeh sebenarnya teman-teman. Di Kedunggalan yuk wakeh nek gelem. Iya, Bayo itu padahal sudah kekikis tuh wakeh yuk bekas-bekas minuman, sedotan itu banyak. Di sini pun yo suatu saat iso koyo Bantar Gebang teman-teman gitu kan, meskipun tidak sama tapi kan hampir mirip gitu ya, nanti bisa mensejahterakan kita juga teman-teman, seperti pemulung di Bantar Gebang istilahnya, bisa untuk mencari nafkah teman-teman gitu kan. Itu ya merantau dari mana-mana itu teman-teman, Bantar Gebang. Ya udah dulu ya teman-teman. Saya berharap Allahumma shoyiban nafian. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Intinya, semoga hujan ini selalu, semoga hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu selalu membawa kebahagiaan dunia sampai akhirat, teman-teman. Dan semoga Fat Mufti Pambudi jadi anak yang soleh, panjang umur sampai 100 tahun gitu ya. Nanti dengan usia panjangnya saya dan Fat membawa ke surga. Itu harapan saya teman-teman, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya teman-teman gitu kan. Allah itu kan maha adil kepada hamba-hambanya. Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Itu intinya teman-teman. Ya semogalah semua yang diberikan oleh Allah kepada kita akan membawa kebahagiaan fit dunia wal akhirat. Kebahagiaan tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Ya udah dulu teman-teman, semoga aktivitas kita tadi saya itu masak ati, saya goreng teman-teman. Saya tadi beli ati di Jogorogo, murah teman-teman, satu plastik itu cuma 10. Saya beli dua karena dengan kucing saya teman-teman gitu ya. Ya udah dulu ya teman-teman, semoga aktivitas kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga hujan kali ini membawa keberkahan kepada kita semua. Hujan yang diturunkan Allah itu tidak merusak alam sekitar tapi membawa manfaat untuk kita semua fit dunia wal akhirat. Ya udah dulu teman-teman, mau saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.